materi kita. Di sini kita bisa mengulang membahas mengenai server VoIP SoftSuite. Yang pertama di sini adalah pengertian dari SoftSuite. Di sini SoftSuite adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap atau PSTN, internet yang berbasis IP, TV kabel, dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini. Ya, jaringan seluler ini yang sering kita gunakan atau internet yang berbasis IP. Nah, jadi ini adalah pengertian dari SoftSuite. Jadi alat yang mampu menghubungkan antar jaringan sirkuit dengan jaringan paket. Anda bisa lihat sedikit gambaran. Lanjut, fungsi dari SoftSuite yang pertama itu fungsi switching. Ya. Di sini fungsi switching merupakan salah satu komponen terpenting dalam jaringan telekomunikasi. Dengan switching, komunikasi point to point dapat dilakukan tanpa harus menghubungkan langsung antara kedua node tersebut atau perangkat jaringan tersebut, ya. Seperti layaknya fungsi switching, SoftSuite berkemampuan untuk menyambungkan dan memutuskan hubungan sementara. Ya, jadi di sini salah satu fungsi dari SoftSuite adalah switching, ya, yaitu menyambungkan dan memutuskan hubungan sementara dalam jaringan. Yang berikutnya adalah fungsi kontrol. Di sini fungsi kontrol pada teknologi SoftSuite dilakukan oleh yang namanya Media Gateway Controller atau MGC yang bekerja untuk mengarahkan, memvalidasi, dan menyediakan akses bagi pengguna serta membuat rute persinyalan di jaringan panggilan telepon tetap atau PSTN. Ya, di sini fungsi kontrol ini dilakukan oleh Media Gateway Controller SoftSuite. Di mana di sini fungsi utamanya itu ialah mengarahkan, ya, memvalidasi panggilan, dan menyediakan akses bagi pengguna. Yang berikut kita lanjut. Fungsi yang ketiga di sini adalah fungsi pensinyalan, ya, atau signaling. Ya, jadi SoftSuite juga di sini berfungsi untuk mengatur sinyal. Ya. Signaling ini dilakukan di antara MGC atau Media Gateway Controller. Media Gateway Controller di SoftSuite ini berfungsi juga untuk mengirimkan sinyal, ya, dari satu perangkat ke perangkat lain menggunakan protokol Magaco. Nah, ini protokol Magaco atau protokol H.323 dan SIP. Ini protokol tersebut kerja sistem secara optimal. Signaling atau pensinyalan antar panggilan telepon tetap dengan IP menggunakan jaringan point to point. Ya. Jadi salah satu fungsi dari SoftSuite itu adalah mengatur persinyalan. Yang berikutnya adalah fungsi interface. Ya. SoftSuite memiliki interface yang disebut dengan Application Programming Interface atau API yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambah layanan baru. Ya, jadi salah satu fungsi dari interface di sini yaitu mengembangkan server untuk menambah layanan baru. Itu dilakukan oleh application programming interface. Kita lanjut di komponen-komponen dari SoftSuite. Di sini komponen-komponen SoftSuite yang pertama itu adalah
Media Gateway Controller atau MGC, atau juga disebut sebagai Calagen atau Calagen. Tadi sudah sedikit dibahas mengenai Media Gateway Controller. Kita lanjutkan. Ada signaling gateway, atau SG mengatur sinyal ya. Media gateway, media server, user server, operating support system atau sistem operasi OSS. Oke, kita lanjut di cara kerja dari SoftSuite. Di sini di cara kerja dari yang pertama terjadi di server SoftSuite adalah SoftSuite dan juga customer gateway dan IP telepon mengirimkan sinyal satu sama lain dalam jaringan paket dengan menggunakan protokol telepon seperti H323 dan SIP. Jadi pertama yang dilakukan oleh SoftSuite di sini, di dalam SoftSuite di customer gateway dan IP telepon, yang pertama itu mengirimkan sinyal terlebih dahulu ya, di dalam jaringan paket menggunakan protokol, entah itu protokol telepon seperti H323 dan SIP. Setelah sinyal diterima oleh perangkat yang lain, SoftSuite akan mengidentifikasi panggilan masuk. Nah, jadi dia identifikasi panggilan masuk, entah itu dari panggilan telepon tetap atau panggilan telepon biasa, atau dari panggilan dengan berbasis jaringan IP. Ya. Yang berikutnya setelah diidentifikasi, jika pihak yang dipanggil menggunakan IP, maka SoftSuite akan menginstruksikan customer gateway sumber dan customer gateway tujuan untuk membuat rute secara langsung yang masih dalam layanan local area network, MAN, dan WAN. Ya, jadi kalau yang dipanggil ini menggunakan IP, maka secara otomatis SoftSuite akan menginstruksikan ya customer gateway atau pihak penelpon dan juga pihak tujuan untuk melakukan panggilan secara langsung. Namun harus dalam satu jaringan ya, jaringan yang sama. Yang berikutnya, bila yang dipanggil menggunakan jaringan telepon tetap, maka SoftSuite akan menginstruksikan organizing customer gateway untuk merutekan aliran paket suara melalui media gateway. Ya, ya di sini juga salah satu kerja dari SoftSuite cara kerjanya. Ya, bila yang memanggil ini jaringan telepon tetap, ya misalnya jaringan seluler, maka secara otomatis SoftSuite akan menginstruksikan orientation customer gateway untuk melakukan aliran paket suara yang menuju ke media gateway pada perangkat Anda. Satu contoh implementasi dari SoftSuite adalah VoIP atau telepon melalui internet. Ya, ini salah satunya implementasi atau bentuk penggunaan SoftSuite, yaitu VoIP atau telepon melalui internet. Ini yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, kita lanjut dulu. Apa itu VoIP atau VoIP? Di sini pengertian dari VoIP. VoIP atau singkatan dari Voice over Internet Protocol, atau juga bisa dinamakan dengan IP telepon, internet telepon, atau digital phone. Ya. Merupakan salah satu teknologi untuk bisa melakukan komunikasi jarak jauh
secara jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet. Sinyal suara analog akan dirubah menjadi data digital dan dikirimkan dalam bentuk paket-paket data secara real time. Ya, real time ini artinya langsung ya, melalui jaringan. Sehingga data tersebut tidak akan melalui analog seperti cara kerja telepon biasa pada umumnya. Jadi dia tidak akan melalui analog lagi. Jadi kalau Anda melakukan panggilan telepon biasa itu menggunakan data analog, ya, tapi ini berbasis jaringan berarti menggunakan data digital. Dapat disimpulkan bahwa VoIP merupakan teknologi suara yang dikirim dengan memanfaatkan media, yaitu berupa Internet Protocol atau IP. Dengan bahasa sederhana, VoIP merupakan telekomunikasi pada jaringan internet. Atau ketika Anda melakukan panggilan dengan menggunakan jaringan internet seperti menelpon di WA, itu salah satu contoh dari penggunaan atau VoIP. Teknologi VoIP menjadi dasar dari the Next Generation Network atau NGN maupun jaringan seluler 4G yang digunakan oleh operator telekomunikasi. Ya, jadi kalau kita melakukan panggilan suara melalui jaringan seluler, minimal kita punya jaringan itu harus 4G. Ya, karena jika tidak, pasti komunikasinya pun juga akan mengalami gangguan, entah itu putus-putus atau seperti apa. Kita lanjut. Ya, ini adalah sedikit gambaran mengenai VoIP ya. Gambaran VoIP. Ya, jadi bisa dari komputer, laptop, dan juga Android. Ya, berikut adalah cara kerja dari VoIP. Prinsip kerja VoIP atau VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket digital. Ya, contoh sekarang yang Pak Guru gunakan ini Pak Guru gunakan headset. Ya, jadi di sini itu merupakan sinyal analog. Ya, jadi di dalamnya di sini digetarkan. Ya, sama kalau misalnya Anda punya earphone, di situ ada tempat untuk bicara, itu juga sinyal analog. Di bagian Anda bicara situ akan bergetar sehingga akan dirubah menjadi data digital. Kemudian dari PC diteruskan ke hub atau router ya, atau ADSL modem, dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama ya. Jadi diterima oleh media yang sama. Kalau Anda pakai headset ya diterima menggunakan headset di perangkat Anda, kalau tidak langsung dari perangkat, atau juga bisa melalui media telepon diteruskan ke phone adapter yang disambungkan ke internet yang bisa diterima oleh telepon tujuan. Ya, jadi kerjanya ini sangat sederhana. Jadi suara Anda, suara analog ini pertama diterima oleh perangkat dan dirubah menjadi data digital. Dari data digital ini kemudian dikirim atau diteruskan ke jaringan, baik melalui router maupun modem. Dan seterusnya dikirim ke jaringan internet dan diterima oleh tempat tujuan atau perangkat Anda dengan media yang sama. Ya. Media yang sama selanjutnya bisa Anda dengarkan atau juga ya, jadi kurang lebih gambaran sederhananya seperti itulah. Anda menelpon, Anda berbicara, di situ bicara yang Anda akan dirubah menjadi sinyal digital. Data digital itu dikirim melalui jaringan dan Anda terima juga harus dengan kondisi yang sama. Artinya ketika Anda menggunakan jaringan internet untuk menelpon, yang menerima juga harus menggunakan jaringan internet. Ya, oke.
Contoh aplikasi dari FYP ya ini, ada banyak. WhatsApp, WeChat, ini masih kurang sih sebenarnya, masih banyak lagi. Skype, Viber. Ya ini kalau Anda melakukan panggilan menggunakan internet, kan WhatsApp tidak akan bisa memanggil kalau tidak ada jaringan internet. Seperti itu ya. Ya oke, nah, sekian untuk materi kita hari ini. Untuk materi kita hari ini sekian dan terima kasih atas perhatiannya.